Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para mahasiswa yang saya cintai, kali ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya baik secara pribadi maupun sebagai anggota suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, bagaimana sih cara seorang pemimpin mengarahkan bawahannya, ya? Yang pasti yang pertama adalah dengan cara directing, yaitu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Dan kemudian adalah influencing. Pemimpin harus mampu mempengaruhi para bawahannya baik dengan perkataan, sikap, kepribadian, dan perbuatannya agar para bawahannya mau bekerja sama dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga adalah authority. Hak yang dimiliki pemimpin untuk memerintah orang lain atau bawahannya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan. Nah, kemudian untuk mengubah perilaku atasannya atau teman sejawat maupun bawahan, seorang pemimpin itu harus menggunakan berbagai upaya, antara lain dengan cara penggunaan kekuasaan, kemudian mentoring, kemudian perilaku, modifikasi perilaku, dan yang terakhir adalah taktik mempengaruhi. Kita akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama adalah penggunaan kekuasaan atau power, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya manusia, informasi, dan material agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Jadi, adapun dimensi, ya, kekuasaan itu ada namanya power over, ada power from, dan power to. Nah, jadi maksudnya kekuasaan yang lebih, kekuasaan dari, dan kekuasaan untuk, ya. Kemudian selanjutnya, ya, penggunaan dari kekuasaan. Penggunaan kekuasaan ini hubungan kekuasaan dengan wewenang, yaitu situasi di mana seseorang memiliki wewenang tapi tidak memiliki kekuasaan. Kemudian situasi di mana seseorang memiliki wewenang dan sekaligus memiliki kekuasaan. Yang ketiga adalah situasi di mana seseorang memiliki kekuasaan tapi tidak memiliki wewenang. Nah, kemudian penggunaan kekuasaan, ya, itu ada namanya legitimate power, ada namanya expert power, ada namanya reward power, dan coercive power, dan referent power. Nah, kemudian untuk taktik mempengaruhi, ya. Jadi di taktik ini dia ada yang secara persuasi atau dengan taktik menjilat, ada lagi taktik yang pertukaran dan juga menekan dan konsultasi, daya tarik, taktik koalisi, dan memperoleh dukungan atasan. Itu adalah beberapa taktik yang bisa dilakukan oleh sehingga atasan, rekan kerja, bawahan melakukan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah mentoring. Apa sih maksud dari mentor? Seorang individu yang secara sistematis mengembangkan kemampuan orang lain melalui pelatihan dan pembimbingan yang intensif, ya. Jadi ada dua fungsi manajer sebagai mentor. Pertama, fungsi meningkatkan karir. Yang kedua adalah fungsi memberikan dukungan psikologis dan sosial. Yang ketiga adalah modifikasi perilaku.
ya, maksudnya adalah pengelolaan sistematis terhadap berbagai faktor yang ada di lingkungan sehingga seseorang yang berada di dalamnya lebih sering melakukan pekerjaan yang benar dibandingkan yang salah, ya. Jadi sini dia lebih kepada konsekuensi, ya. Dan yang ada namanya antecedent perilaku, di mana berbagai keadaan di lingkungan seseorang yang akan menggiring on-spot berperilaku dalam cara tertentu. Ada lagi konsekuensi perilaku, ya, di mana apa yang dilakukan oleh manajer setelah seseorang bawahan menunjukkan perilaku tersebut. Dan ketiga adalah memotivasi. Maksud motivasi adalah hasil interaksi yang dialami individu karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupnya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk berbagai situasi yang berbeda, ya. Adapun unsur-unsur motivasi ada upaya, ya, ukuran intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang, kemudian tujuan organisasional, tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, dan kebutuhan, yaitu keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil tertentu. Nah, kemudian untuk proses motivasi itu mulai dari unsatisfied need, ya. Jadi sesuatu kebutuhan yang tidak memuaskan, kemudian tension, ya. Tension ini pada tekanan, dan juga mulai drive, ya. Kita mengendalikannya, dan searching behavior, mencari perilaku, dan satisfied needs. Akhirnya kebutuhan itu terpuaskan dan reduce tension, dan kita mengurangi dari tekanan-tekanan, ya, atau keinginan-keinginan yang tidak baik, gitu, ya. Nah, kemudian untuk komunikasi, ya. Jadi di sini sangatlah penting peran komunikasi, ya, berdasarkan dampaknya untuk komunikasi informatif, ya. Ini untuk menerima pesan, dan juga komunikasi rekreatif, ya. Ini untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan, dan komunikasi persuasif untuk membujuk penerima pesan, ya. Kemudian komunikasi, ya. Jadi komunikasi ini berdasarkan struktur organisasi itu ada namanya downward communication. Ini adalah mengalir dari pimpinan ke bawahannya. Ini ada lagi upward communication, komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasannya. Dan ada lagi lateral communication, komunikasi yang terjadi antara personel dalam satu jenjang manajemen tapi berasal dari departemen berbeda. Lagi diagonal communication, komunikasi yang dilakukan oleh personel yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda serta berasal dari departemen yang berbeda. Nah, kemudian proses komunikasi, ya, ada mulai dari sender, pengirim, ada lagi encoding, ya, kode-kode dari apa yang komunikasikan, dan juga medianya, ya. Ada lagi decoding, ya, kemudian diproses, ya. Nah, ini dari encoding ke decoding ini tergantung lingkungannya, ya. Kalau misalnya ada noise atau sesuatu yang menghalangi, misalnya keributan seperti itu bisa mempengaruhi. Dan juga terakhir adalah receiver yang menerima pesan, ya. Baik, itu saja, ya, mengenai materi leadership, kepemimpinan, ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Baiklah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.